Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-128. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu berpidato kepada semua orang yang ada di Danau Ilahi tentang Tianu yang berada di ranah Kaisar Semu dan tidak mungkin Zulong bisa lolos tanpa terluka dari mereka. Lalu Qian Mian berkata kepada Chusyu kalau dia juga merasakan sesuatu yang aneh dengan Zulong yang vitalitasnya telah pulih kembali. Sambil membayangkan Putri Zulong, Qian Mian mengatakan kalau salah satu cara untuk bisa memulihkan vitalitas ialah dengan berkultivasi ganda. Tentu saja Kim Meng Di merasa kesal mendengarnya karena Qian Mian bisa membuat akhlak Chusyu menjadi lebih buruk lagi. Lalu Qian Mian bertanya kepada Chusyu apa yang sebenarnya dia curigai tentang Zulong, tapi Chusyu tidak bisa mengatakan kalau dia bisa merasakan energi spiritual milik Tianu di tubuh Zulong menggunakan blood energi miliknya. Kemudian Chusyu membuat sekat dinding dimensi untuk memisahkan diri dengan orang-orang yang ada di sana dan membawa Zulong ke ruangan hampa. Setelah sampai di sana, Chusyu langsung menggunakan teknik blood energi untuk membaca jiwa Zulong. Namun sesuatu yang aneh terjadi di sana karena tiba-tiba sungai energi spiritual hitam keluar dari dalam tubuh Zulong karena sekarang Zulong adalah budak dari para Tianu. Chusyu pun merasa heran dengan hal itu karena ternyata pihak surgawi juga memperbudak manusia demi kepentingan mereka. Lalu Chusyu memutuskan untuk mengambil alih jiwa Zulong meskipun para Tianu akan langsung mengetahuinya. Dan setelah selesai, sekarang Zulong menjadi budak dari tiga pihak, yaitu Chusyu, Kaisar Taiyi, dan para Tianu. Tak lama kemudian Zulong pun tersadar dan Chusyu langsung menanyakan kepadanya apa yang dia ketahui tentang Tianu agar Chusyu bisa menyusun rencana sebaik mungkin untuk berperang melawan mereka. Kemudian Chusyu pun kembali ke Danau Ilahi dan meminta bantuan kepada Qian Mian dengan memberikan botol pil jiwa 3 jenazah yang sangat beracun. Sehingga Qian Mian langsung terkejut dan bertanya apa yang sedang direncanakan oleh Chusyu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusyu berkata kepada Qian Mian, dia bilang, dugaanku benar, ternyata Raja Zhenwei sudah dikendalikan oleh Tianu dan sekarang menjadi mata-mata mereka. Akan tetapi, sekarang aku sudah berhasil menyuntikkan energi spiritual milikku ke dalam meridiannya, sehingga aku juga bisa mengendalikannya. Qian Mian pun langsung mengeluarkan keringat dingin setelah mendengarnya. Dia bilang, jadi maksudmu itu, sekarang Raja Zhenwei telah menjadi agen ganda, yaitu mata-mata Tianu dan juga dirimu. Dalam hatinya Qian Mian merasa kalau Chusyu sangatlah mengerikan. Dia bilang, Chusyu, orang ini benar-benar sangat jahat dan kejam. Dia pantas diberi gelar sebagai Raja Kejahatan. Chusyu kembali berkata, bukan hanya itu saja. Untuk menghindari penyamaran Raja Zhenwei terbongkar karena aktingnya yang buruk, aku terpaksa menghapus ingatannya agar dia tidak membocorkan informasi apapun tentang kita. Qian Mian menjawab, dengan cara ini, mereka tidak akan mengetahui kalau sekarang Raja Zhenwei adalah mata-mata yang kita kirim. Langkah yang sangat brilian, karena Raja Zhenwei tidak akan mengatakan apapun tentang kita meskipun dia dipukuli sampai tewas. Lalu Qian Mian terpikirkan kemungkinan yang bisa saja terjadi dan bertanya kepada Chusyu, aku ingin bertanya, jika salah satu dari kita ditangkap oleh Tianu dan dijadikan budak seperti Raja Zhenwei, bukankah rencana yang telah kau susun ini akan hancur seketika? Sambil menunjukkan botol pil jiwa 3 jenazah yang sangat beracun, Chusyu menjawab, Qian Mian, kau memang sangat pintar. Itu sebabnya aku menyiapkan pil jiwa 3 jenazah ini untuk mencegah salah seorang di antara kita malah membocorkan informasi kepada para Tianu. Chusyu kembali berkata, setelah seseorang meminum pil ini, racunnya akan bersembunyi di dalam jiwa, dan jika ada seseorang yang melakukan teknik pembacaan jiwa, racun ini akan bereaksi dan meledakkan tubuh orang yang meminumnya. Dalam setengah tarikan napas saja orang yang meminumnya akan langsung tewas. Bahkan jika ada seorang kaisar semu sekalipun, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya, dan tentu para Tianu itu tidak akan bisa mengendalikannya juga. Sambil menuangkan pil racun ke tangannya, Chusyu kembali berkata, karena aku sudah menjelaskannya, sekarang kalian cepat mengantri untuk mendapatkan pil ini. Tentu saja semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan rencana gila dari Chusyu. Dalam hati Qian Mian bilang, Chusyu, demon tua ini benar-benar sangat kejam. Dengan mudahnya dia menyuruh kami semua untuk meminum pil racun berbahaya seperti itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, para demon pun mulai mengantri untuk mendapatkan pil racun dari Chusyu, karena mereka hanya bisa menggantungkan nasib mereka kepadanya, yang telah memiliki kekuatan tempur yang besar dengan menjadi penerus Dewa Alam Liar sebagai pemilik baru Pulau Dewata dan semua boneka yang ada di dalamnya.
Setelah para demon selesai mengambil pil racun itu, giliran para kultivator manusia mengantri untuk mendapatkannya. Meskipun semua manusia yang ada di sana adalah kenalan Chushyu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau salah satu di antara mereka tertangkap oleh Tianu dan membocorkan semua informasi karena telah dikendalikan seperti Raja Zenbei. Setelah semua orang masing-masing mengambil satu pil racun, Qianmian merasa heran karena Kim Mengdi tidak mengambilnya. Dia bilang, "Chushyu, kenapa kau tidak memberikannya juga kepadanya?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Qianmian, Chushyu malah mengancamnya. Dia bilang, "Jika kau tidak mau meminumnya ya jangan diminum, namun kau akan menerima konsekuensi yang sangat besar jika kau melakukan hal itu." Chushyu melanjutkan perkataannya, "Lagian pil racunnya sudah habis, jadi master tidak kebagian. Dan jika kau tidak mau meminumnya, aku, penduduk Pulau Dewata, dan yang lainnya tidak bisa mempercayaimu. Jadi untuk apa kami membiarkan seseorang yang tidak bisa dipercaya untuk tetap tinggal di sini? Bukankah lebih baik kami harus segera melenyapkannya demi kebaikan semua orang?" Tentu saja Qianmian langsung terdiam setelah Chushyu mengancamnya seperti itu. Karena tidak memiliki pilihan lain lagi, Qianmian hanya bisa menuruti perkataan dari Chushyu walaupun dia harus meminum pil beracun. Karena jika Qianmian tidak mau melakukannya, Chushyu akan langsung mencabut nyawanya untuk menjaga tidak bocornya informasi tentang mereka ke pihak para Tianu. Setelah meminum pil racun itu, Qianmian kembali berkata kepada Chushyu, "Aku sudah meminum pil racun yang kau berikan, tapi nanti kau harus memberikan kami penawarnya jika semua ini sudah selesai." Lalu Chushyu langsung bersumpah di hadapan mereka. Dia bilang, "Aku Chushyu bersumpah atas nama surgawi, setelah semua yang aku rencanakan berhasil, aku akan memberikan kalian semua penawar racunnya. Jika aku sampai mengingkari janji, maka aku akan disambar oleh bencana petir yang mampu menghancurkan tubuh dan jiwaku." Mereka pun langsung mempercayai perkataan dari Chushyu. Meskipun Chushyu bukanlah penganut jalan surgawi, jadi sumpah semacam itu bisa dilanggar olehnya kapanpun dia mau. Sementara itu di hutan belantara, terlihat suasana di sana sangat nyaman dan tentram karena tidak terlihat satupun monster atau penduduk asli bintang kuno Taichi yang menjadikannya tempat yang aman untuk bersembunyi. Karena hutan belantara itu merupakan tempat yang aman, Zulong pun menggunakannya untuk beristirahat sejenak. Setelah Chushyu menghapus ingatannya kalau sekarang Zulong sudah menjadi budak Chushyu untuk mengelabui pihak Tianu yang sedang mengendalikan Zulong. Lalu Zulong pun membuka matanya dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Dalam hati dia bilang, "Apa yang salah dengan diriku ini? Kenapa aku malah bersantai di hutan belantara? Bukankah sekarang aku harus pergi ke danau ilahi?" Zulong langsung membuka portal untuk pergi ke danau ilahi dan kembali berkata di dalam hatinya, "Lupakan saja, mungkin aku tadi ketiduran dan bermimpi. Sekarang aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh master kepadaku dan pergi ke danau ilahi untuk menemui yang lainnya karena mereka sedang berlindung di dalam sana." Dalam sekejap saja Zulong sudah sampai di perbatasan danau ilahi dan dia langsung dihadang oleh salah satu boneka bawahan Chushyu yaitu Sanu, yang sekarang ditugaskan oleh Chushyu untuk berjaga di perbatasan. Sanu pun langsung mengeluarkan aura intimidasi yang mengerikan sambil menatap tajam ke arah Zulong. Dia bilang, "Orang luar, danau ilahi ini adalah daerah terlarang. Siapapun yang berani masuk ke dalam tanpa izin akan langsung aku lenyapkan." Lalu Zulong memberi salam kepada Sanu. Dia bilang, "Rekan Dao, namaku adalah Zulong. Aku dengar para kultivator dari benua langit sedang berada di sini dan kedatanganku ke tempat ini untuk bergabung bersama mereka. Tolong sampaikan pesanku. Aku yakin mereka pasti akan mengenaliku." Sanu yang sudah diberitahu semua rencana Chushyu, dia berpura-pura menyampaikan pesan Zulong kepada yang lainnya dan mengizinkan Zulong untuk memasuki area danau ilahi untuk bergabung dengan para kultivator benua langit yang sedang berada di sana. Setelah Zulong masuk ke dalam, Tianjin berpura-pura terkejut melihat kedatangannya. Dia bilang, "Raja Zenbei, aku sangat senang ternyata kau baik-baik saja. Kami memutuskan untuk segera mencarimu setelah kami menyembuhkan luka-luka kami terlebih dahulu." Kim Mengdi menambahkan, "Itu benar, tapi syukurlah ternyata kau baik-baik saja dan sampai ke tempat ini dengan selamat." Zulong yang sedang dikendalikan oleh Tianu langsung melewati bagian berbahasa basi yang selalu saling menanyakan kabar masing-masing dan dia langsung bertanya kepada Kim Mengdi, "Master Gunung Yunxia, siapakah mereka yang ada di belakangmu itu? Mereka memiliki kekuatan besar setara dengan kultivator Rana Sage Agung tahap ketiga." Kim Mengdi menjawab, "Mereka adalah boneka tempur yang merupakan penghuni danau ilahi di Pulau Dewata ini." Wajah Zulong pun langsung menjadi serius. Dia bilang, "Oh, rupanya mereka adalah boneka tempur. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa." Lalu berkata di dalam hatinya, "Pantas saja mereka bisa selamat karena mereka lah yang telah mengalahkan para Tianu yang sedang mengejar para kultivator benua langit."
Zulong pun merasa penasaran kenapa Kim Mengdi yang sudah terpisah dengan yang lainnya saat mereka diserang oleh Tianu, tapi sekarang sudah kembali bergabung dengan yang lainnya. Dia bilang, "Master Gunung Yunxia, bagaimana caranya kau bisa berada di sini?" Sambil menghela napas, Kim Mengdi menjawab, "Saat kami dikejar oleh para monster hitam itu, kami diselamatkan oleh pemilik pulau ini dan dibawa kemari. Jika dia tidak datang tepat waktu, mungkin kau tidak akan bisa melihat kami lagi." Tentu saja Zulong sangat terkejut mendengarnya. Dia bilang, "Apa? Kalian telah diselamatkan oleh pemilik tempat ini?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Ini adalah informasi yang sangat berguna. Aku harus bertemu dengan pemilik tempat ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan miliknya dan melaporkan semuanya kepada Master." Kim Mengdi kembali berkata, menurut perkataan dari salah seorang bawahannya, nama pemilik pulau ini adalah Huang Shen. Dia adalah pemilik pulau Dewata sekaligus yang mengendalikan semua boneka tempur yang ada di sini. Zulong pun bertanya, "Aragami, mungkinkah dia adalah dewa kehancuran yang legendaris dan merupakan salah satu dari 5 dewa yang ada di bintang kuno Taichi ini?" Karena di antara mereka semua Kim Mengdi yang paling baik dalam berkomunikasi, dia kembali melanjutkan aktingnya. Dia bilang, "Aku tidak tahu apakah dia dewa legendaris atau bukan. Singkatnya adalah, dia adalah sosok yang sangat misterius, bahkan kami sendiri pun belum pernah melihat sosoknya." Zulong kembali bertanya, "Aku ingin tahu, apakah aku bisa memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pemilik pulau Dewata ini?" Tapi, sebelum Kim Mengdi menjawab pertanyaan dari Zulong, Qian Mian yang sekarang menggunakan wujud laki-lakinya, dia langsung berdaham dan membuat perhatian Zulong beralih kepadanya. Dalam hati Qian Mian bilang, "Sudah lama sekali sampai aku akhirnya bisa menggunakan wujud laki-lakiku ini. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan semua perubahannya." Sambil menatap ke arah Qian Mian dengan tajam, Zulong pun berkata di dalam hatinya, "Qian Mian, demon ini bisa menyamar sebagai diriku dan istri pertamaku dan telah membuat keluargaku hancur. Tidak, kalau aku tetap bersikap santai dan malah mengabaikannya, penyamaranku akan segera ketahuan oleh mereka." Lalu Zulong pun memberi hormat kepada Kim Mengdi untuk berpamitan. Dia bilang, "Master Gunung Yunxia, terima kasih karena telah memberitahuku semua ini. Aku sangat bersyukur kalian semua bisa selamat dari monster hitam itu. Karena sekarang aku sudah mendapatkan kehidupan kedua dengan berhasil selamat dari monster hitam itu, sudah saatnya untuk menuntaskan dendam lama kepada musuhku yang kebetulan juga berada di sini." Kim Mengdi pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Zulong dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, semua perkataan dan tindakan yang dilakukan olehnya, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si murid pengkhianat itu." Lalu Zulong langsung menerjang ke arah Qian Mian sambil mengayunkan senjatanya. Dia bilang, "Qian Mian, hari ini aku akan membalaskan semua perbuatan yang telah kau lakukan kepada keluargaku. Jika aku tidak melenyapkanmu sekarang juga, maka aku tidak akan bisa menampakkan wajahku di depan yang lainnya." Qian Mian hanya tersenyum melihatnya. Dia bilang, "Pak Tua, kau nampak sangat bersemangat sekali. Majulah, aku akan meladenimu." Qian Mian pun langsung berdiri karena Zulong sedang menerjang ke arahnya. Dalam hati dia bilang, apa yang dikatakan oleh demon tua itu ternyata benar. Kalau Raja Zenbei akan langsung menyerangku setelah dia mengetahui kalau aku juga berada di sini. Pertarungan antara mereka berdua pun tidak bisa terelakkan lagi, dan Zulong langsung melancarkan serangan tombak miliknya ke arah Qian Mian. Tapi Qian Mian bisa menangkisnya dengan mudah menggunakan kipas kertas miliknya. Melihat mereka berdua yang malah bertarung, salah seorang demon merasa heran dengan hal itu. Dia bilang, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa Raja Zenbei malah menyerang Qian Mian?" Salah satu kultivator langsung memberitahunya sambil berbisik. Dia bilang, "Apakah kau tidak tahu masalah di antara mereka? Dulu Qian Mian pernah menyamar menjadi Raja Zenbei, lalu menggabras istri dan anak perempuannya." Kembali lagi ke pertarungan, Zulong langsung mengambil langkah mundur ke belakang untuk melancarkan serangan selanjutnya. Dia bilang, "Qian Mian, kau telah menodai kehormatan istri dan anakku untuk kebaikan semua orang. Sekarang aku harus melenyapkanmu dengan tanganku sendiri sebagai balasan atas semua perbuatan jahatmu." Tapi Qian Mian kembali berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh Zulong. Dia bilang, "Zulong, apakah kau sudah lupa kalau kau bukanlah tandinganku? Jangan lupakan semua luka yang pernah aku berikan kepadamu itu. Lagi pula sekarang kita sedang berada di Danau Ilahi yang merupakan tempat kekuasaan sang dewa kehancuran. Aku tidak mau membuat senior Huang Shen marah karena bertarung denganmu di sini." Mendengar Qian Mian yang berkata seperti itu, Zulong yang sedang berada di bawah kendali Tianu yang ditandai dengan matanya yang berwarna merah, dia berkata di dalam hatinya, "Apakah dewa alam liar masih hidup? Tapi bisa saja dia sedang berbohong. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenarannya." Setelah Zulong menghentikan serangannya sejenak, Qian Mian malah memprovokasinya. Dia bilang,
Tiba-tiba aku teringat dengan putrimu yang memiliki wajah yang cukup cantik itu. Tentu saja Zulong pun terkejut karena Qian Mian malah membicarakan tentang putrinya. Sambil membayangkan putri Zulong, Qian Mian kembali berkata, kulitnya yang halus dan lembut dengan wajah yang menawan. Sampai sekarang pun aku masih mengingat bagaimana rasanya saat aku menggabresnya. Tentu saja Zulong menjadi sangat marah dan langsung menarik kerah baju Qian Mian. Dia bilang, dasar makhluk biadab, aku pasti akan memotong tubuhmu kecil-kecil dan memberikannya kepada binatang. Meskipun aku melakukan hal itu belum cukup untuk menembus semua dosa-dosamu. Lalu ledakan yang besar pun tiba-tiba terjadi di sebelah mereka berdua setelah Qian Mian berhasil memprovokasi Zulong menjadi sangat marah seperti itu karena Qian Mian malah membahas apa yang telah dia lakukan kepada putri Zulong. Tapi tiba-tiba saja Qian Mian malah bersikap tidak seperti biasanya karena dia langsung berteriak meminta tolong. Dia bilang, "Senior Huang Shen, tolong bantu aku. Ada seseorang yang berusaha untuk melenyapkanku di wilayah kekuasaanmu." Zulong pun terkejut mendengarnya. Dalam hati dia bilang, apakah dewa alam liar yang berada di ranah Kaisar Semu itu benar-benar berada di sini? Tidak hanya Zulong saja yang merasa terkejut dengan hal itu, Kim Meni juga merasakan hal yang sama dan berkata di dalam hatinya, bukankah ini adalah kekuatan di ranah Kaisar Semu? Bagaimana bisa murid pengkhianat itu memiliki kekuatan sebesar ini? Dan episode 128 pun berakhir. Waktos naset. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke papangnya ide jeung dewek di itu di pusat untuk episode selanjutnya. Maju dan berjayalah terus jago kura Lovers.